hanya melulu soal ayam geprek dan mie Iya. kan. Di range itu aku 7/10 sih Mas. Pak, kita misal praktikum botani itu kan nanam iya, apa betul. ya? Keren aja, tapi sayang banget ya mahasiswa nggak dapat ini. Padahal itu aku mengharapkan sekali loh Mas. Padahal Kan lumayan mahasiswa banget juga, ya. iya. Di angka kalau nggak salah 60,2 dan ini berada di bawah posisi rata-rata global. These roads of flames are catching a fire. Halo Sobat Tani, selamat datang di Piring Kosong Hati Kosong. Nah, di sini kita bersama XIG. Nah, kita di sini akan membahas terkait dari ketahanan pangan dan juga piring kosong hati kosong dari seorang mahasiswa nih, yang tentunya sangat relate dengan keadaan ketahanan pangan di Indonesia ya, Mbak ya. Nah, kali ini perkenalin terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Iqbal. Aku dari PKP dan kali ini juga aku dibersamai dengan mahasiswa PKP juga. Beliau juga sangat realistis dengan keadaan sekarang ini ya Mbak ya. Karena kita juga sama mahasiswa. Nah mungkin sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak ya. Langsung aja Mbak mau perkenalan. Oke, halo Mas Iqbal. Mas Halo Iqbal juga. udah kenal aku kan ya, Ya, mungkin udah teman-teman kenal ya, banget, teman-teman yang ada di sana. Di sana nama aku Rahma Anissa, biasa dipanggil Rahma atau Anissa gitu. Iya. Aku dari PKP 21 Mas. Udah mahasiswa akhir. Bentar lagi nih Mbak. Bener lagi, mohon doanya Mas Iqbal. Ya amin, semoga cepet-cepet Iya, lulus ya Mbak. Amin. Oke. Nah langsung aja nih Mbak, Iya, kita boleh, Mas langsung Iqbal. bahas terkait topik nih. Kan kita membahas terkait topik ketahanan pangan nih Mbak. Betul. Dari ketahanan pangan sendiri kan di Indonesia sudah dibahas juga, udah lama juga. betul. Dari zaman cocok tanam sampai sekarang pun masih ada ketahanan pangan. Bahkan di Indonesia juga pernah mengalami peningkatan di ketahanan pangan di eranya Pak siapa ya? Kalau aku ingat itu Pak siapa Mbak? Pak Soeharto ya, atau betul. apa Kayaknya itu Pak yang Soeharto ya, swasembada gitu Iya, kan? swasembada pangan. Nah, itu kan juga lumayan keren juga. Nah, sekarang aku mau tanya nih Mbak ke Mbak Anissa kan. Iya. Mbak Anissa Rahma kan juga mahasiswa PKP nih. Iya. Nah, itu kan pasti tahu lah tentang Iya ketahanan lah. pangan juga. Nah, Oke. mungkin dari Mbak Anissa sendiri ketahanan pangan itu apa sih Mbak? Dari Oke. pandang sudut mahasiswa juga gitu. Oke, kalau menurut sudut pandangku ya Mas, apalagi kita mahasiswa yang ngekos gitu ya Ya, teman-teman betul ya. banget. Jadi kalau ketahanan pangan itu bagaimana kita tuh dapat mengakses baik dari fisiknya, ekonomi, sosial terhadap pangannya Mas. Tetapi tidak cukup sampai ke situ, kita tuh harus memperhatikan bagaimana kuantitas dan kualitas. Intinya adalah tidak hanya soal kenyang nih, tidak hanya soal perut gitu ya, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana keamanan dan gizinya gitu Mas. Iya, betul sih. Apalagi ini ya Mbak, kita kan juga sekarang ada programnya Pak Prabowo. Oh iya, aduh, ya itu apa Mas. ya namanya? Itu ya, apa yang gizi makan MBG gitu ya? Iya, MBG itu kan juga relate ya, tapi sayang banget ya mahasiswa nggak dapat ini. Padahal itu aku ya. mengharapkan Iya. sekali loh Mas. Padahal Kan lumayan mahasiswa banget juga, ya. iya. Kita bisa nanti menghemat budget kita kan, budget Betul bulanan banget. kita. Ya kita doa aja Mas, semoga nanti mungkin tahun depan. Ya kita dapat Amin. ya. Kan ini juga piring kosong. Iya. Aduh, Mas Iqbal hatinya gimana? Ya nggak apa sih. Iya, oke lanjut aja Mas, lanjut. Oke, jadi mungkin aku sedikit bertanya nih Mbak. Ini kan juga ketahanan pangan nih Mbak. Kan kalau dari sisi mahasiswa itu kan tahulah ketahanan pangan sendiri itu saat ini juga sedang ya bukan krisis ya, bukan Iya. bisa dibilang kayak masih kurang lah di Indonesia. Bahkan menurut data itu kan juga 60% ya Mbak ya. Iya, Ketahanan. jadi menurut Global Food Security Index, Iya. indeks keamanan pangan global teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngecek. Di mana tuh Mbak ngeceknya, Iya, Mbak? itu Nah. nanti di search aja Global Food Security Index gitu. Mungkin nanti di deskripsi dikasih boleh ya, Mbak. boleh ya Boleh nanti di ya. sini ya Oke. teman-teman nanti. Nah, Jadi oke. itu indeks keamanan pangan global yang meliputi itu ada indikatornya Mas. Iya. Keterjangkauan, ketersediaan, kualitas sama keamanan pangan di Indonesia itu masih di posisi 63 teman-teman. 63 dari berapa? 133 negara. Dan berarti ini Mas- gimana lah Mas ya, ini masih kayak bener-bener tengah-tengah gitu loh. Dan itu angkanya itu kan ada kayak poinnya gitu Iya. ya. Itu di angka kalau nggak salah 60,2 dan ini berada di bawah posisi rata-rata global. Kalau nggak salah rata-rata global tuh 62,4 atau 64,2 gitu. Aku lupa itu nih sih Mas. Tapi itu emang ini ya, masih kurang lah bisa dibilang. Iyalah Mas, kurang. Kan kadang kita kayak gimana, oh sebenarnya kita tuh udah
tahan pangan atau belum tuh masih tanda tanya besar gitu, apalagi anak kos. Oh iya ya. Sama ini Mbak, aku mau tanya nih Mbak. Gimana, Mas? Kan kita kan sebagai anak kos ya. Kalau aku pribadi kan kalau ketahanan pangan aku juga kayaknya belum bisa karena kan masih gimana ya? Kita masih sering jajan Iya, di luar iya, juga, nggak bisa betul. kayak harus nanam tanaman di Iya. kos kan kayaknya nggak relate juga Betul, sama betul, kita, betul. kayak susah gitu ya Susah Mbak. banget sih, ya. Kalau dari Mbak Rama sendiri udah menerapin ketahanan pangan buat diri Aduh. sendiri nggak Mbak itu? Mbak? Aduh susah nih. Kalau mengacu sama tadi ya, Iya. 4 indikator, ketersediaan, terus ya keamanan kualitas tadi lah, 4 itu tadi. Kalau tak pikir-pikir sebenarnya kayaknya aku masih belum tahan pangan sih belum Mas. Sama Apalagi kalau kita di akhir bulan Mas. Mungkin Betul. Apa gini tak? Akhir iya, bulan iya, ini, Mas ya. ya. Masih Val tadi makan apa? Ayam geprek. Enggak, aku alhamdulillah lagi puasa ini. Oh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini mungkin ini juga salah satu ini sih Mas, upaya untuk kita Ketahanan pangan. Betul sangat Bener banget, betul. ya. Bisa sih. Kalau ya itu tadi kembali lagi Mbak Anissa sudah tahan pangan atau belum? Mungkin kalau di range itu aku 7/10 sih Mas. Oh, 7%. Masih belum bisa 9, tapi ini aku lagi upaya sih Mas, untuk apa ya, kita menuju ke ketahanan pangan itu Iya. tadi. Kalau aku ini Mas, di semester akhir aku mulai masak sendiri Oh, teman-teman. masak sendiri nih, Mbak? Aku masak sendiri, tapi memang tadi kebetulan ya apa ya, mau menemui Mas Iqbal, jadi hari ini belum masak. belum Tapi kalau hari-hari itu aku masak sih. Itu berarti Mm-mm. Mbak Anissa ini pagi ke pasar. terus, Iya, betul. Kegiatannya ke Mm-mm. pasar, pulang masak. Betul. Enak Kayak Kalau masak punya aku sendiri. sebenarnya juga ada Mbak, Mm-mm. itu kayak dapur umum. Cuman Mm-mm. ya kayak apa ya? Aku kurang Ah. suka juga kayak Oke. dapur umum karena apa? Agak ribet Mbak. Cowok-cowok Iya soalnya. sih, benar-benar. Aku ini juga sih Mas, aku kayak beli panci listrik gitu. Jadi mungkin ini kita sekalian tips gitu, boleh nggak Mas? Boleh tips sekalian Iya. Mbak ini. Jadi gimana nih? untuk anak kos yang rawan terhadap pangan piring kosong Iya. begitu ya, kita harus memperhatikan dari segi gizi sama kualitas gitu. Mungkin masak sendiri di kos itu bisa menjadi opsi teman-teman, selain budgetnya kita bisa kita tekan gitu ya. Lebih murah juga ya, Mbak? Betul. Itu juga kita bisa memperhatikan higien atau apa ya, kebersihannya, terus kemudian gizinya. Kan kalau masak sendiri kan ini ya Mas, kita bisa menentukan bagaimana nanti itu sayurannya gitu. Tidak hanya melulu soal ayam geprek dan Iya. iya kan, mie bakso gitu. Tapi nanti kita bisa nih, oh nanti kita beli tempe, terus sayurnya sayur sop atau apa ya, oseng kangkung lah dan lain sebagainya gitu. Hari berikutnya ya, pada intinya adalah karbonya ada, seratnya ada, Iya. kemudian proteinnya ada. Intinya gizi seimbang itu bisa kita usahakan. Ininya gitu lah, lengkap Mas. ya Mbak ya. Kalau masakan enak, terus porsinya juga banyak Mas. Iya Iya sih. sih, Apalagi masak menyesuaikan. nasi sendiri. Betul. Tapi geprek juga sih Mbaknya. Tapi kan itu hanya cuma protein, Iya, apa cuma seratnya itu apa Mas? Cabenya gitu kan, enggak kan Tapi maksudnya? enggak sih, masih Kurang. gizinya. Proteinnya juga ada di ayam tapi dikit. Banyak tepungnya Mas. Apa? Ya, jujur banyak tepungnya ya. Iya kan, banyak tepungnya Mas. Nah, kalau di situasi saat ini kan kita juga ini yang Mbak ya, akhir bulan terus bingung juga mau ngapain gitu Mbak. Kalau dari Mbak Anissa ada nggak kegiatan yang emang bisa menghasilkan dari ketahanan pangan sendiri gitu? Kalau ini kan kayak praktikum juga itu kan sekarang juga kita kan belajar tentang ketahanan pangan gitu. Mbak Anissa ada nggak kayak pernah mencoba buat strategi gitu? Ada nggak Mbak? Maksudnya kalau kamu praktikum yang untuk ketahanan pangan Iya. itu apa? Ada nggak kayak Apa? apa ya Kak, ketahanan pangan ini Mbak, apa kita misal praktikum botani itu ya, dulu kan nanam Iya, apa ya, betul. nanam kacang Iya. apa Oke, ya, kacang tahu. atau jagung. Itu kan termasuk kita Iya, juga belajar tentang ketahanan pangan ya, Mbak, ya. Kalau mungkin anak kos ya Mas ya, mungkin kita bisa ini sih Mas, urban farming. Iya, betul. Jadi kita bisa memanfaatkan ini nih teman-teman ya, kalau punya kayak botol bekas, Ya, kemudian inilah ya, galon bekas gitu ya, itu bisa kita manfaatkan untuk menanam gitu kan. Di kos kita kan masih ada space nih untuk sinar matahari masuk gitu. Jadi nanti teman-teman itu bisa menanam gitu, entah sayur, itu bisa kok. Temanku Iya sih. di kos ada juga. Tapi kalau aku sendiri ya kebetulan di rumah, nanamnya saya di rumah Mas. Nanam apa Mbak? Kalau di rumah tuh ada sawi, terus kangkung, itu sebenarnya aku sama bapakku sih. Dan lebih berperan bapak saya. Ya kan Mbak Anissa kan jarang pulang Iya, juga. iya, ya. bener. Jadi lebih banyak di Bener. rumah. Kalau di kos mungkin langsung beli sih Mas, biar ya itu tadi praktis. Tapi kembali ke intinya tetap memperhatikan bagaimana gizi kita Iya, itu betul. gitu. Tapi kalau Mbak Anissa nih akhir bulan nih kira-kira makan apa Mbak? Mie atau geprek gitu? Oke, kalau ini ya
karena kebetulan ya teman-teman aku lagi ada inilah kesibukan nih karena Yeah. aku mengejar skripsi ya. Untuk beberapa hari ini memang aku tidak masak gitu. Tapi memang kalau kemarin karena niatku sebenarnya ya Mas ya. Ini sedikit cerita. Iya, boleh Oh, iya. banget tuh. Ini sharing Jadi, aja nggak apa-apa, santai. jadi niatku kemarin tuh aku meniati untuk masak tuh salah satunya adalah untuk penghiburku dari skripsi Mas. Iya. Oh iya, Jadi Mbak, kan lagi ngerjain skripsi kan ya, kayak Mbak, ya? suntuk banget kan Mas. Jadi kayak entah kenapa ini relate banget teman-teman. Entah kenapa kegiatan selain mengerjakan skripsi itu menyenangkan. Real, kayak entah itu masak, entah itu bersih-bersih itu kayak senang banget itu loh Mas. Tapi ketika nanti kayak menghadap laptop tuh kayak Udah ya kamu. tapi keren semangat. Aku paham. Jadi kayaknya Iya. itu kan, Mbak. Ini ya, dari mengubah mood yang mana kita tuh Betul. pengen mood ngerjain ini harus masak Iya, dulu. Dan itu masak. kayak kita juga belajar untuk ketahanan pangan juga. Betul, ya, Mbak, ya. sebenarnya Betul ya, saling kan? berkaitan Mas. Iya, benar sih, ya. Ya kita Lebih niati gitu. itulah untuk ya wis lah kita ya Allah ini saya niati untuk apa ya kita tahan terhadap pangan gitu kan bagus juga kan. Niatnya udah bagus. Iya, Pasti betul. kan Allah juga bantu kan. Oh, ya, betul Alhamdulillah. betul. Oke, Oke. jadi gini Mbak, aku juga sekalian mau tanya nih Mbak, kan kita juga di sini kan sebagai mahasiswa yang sudah memahami terkait dari ketahanan pangan. Kalau dari Mbak Anissa sendiri nih, secara simpel dan juga gamblang nih, ketahanan pangan yang menurut Mbak Anissa sekarang yang Mbak Anissa rasakan dari yang pemerintah gitu apa Mbak? Ada nggak Mbak kayak bantuan atau apa? Oke. Ya tadi sih Mas yang program sekarang ya teman-teman apa yang makan bergizi gratis itu ya. Sebenarnya itu adalah memang apa sih salah satu upaya pemerintah kan untuk mengurangi apa itu stunting Iya. dan lain sebagainya untuk tahan pangan itu sendiri gitu. Nah kemudian kalau di pertanian tuh memang sekarang tuh ada banyak program dari pemerintah teman-teman. Jadi di dana desa sekarang itu 20% itu dialokasikan untuk ketahanan pangan Mas. Jadi mungkin aku boleh cerita lagi? Boleh. Oke kan aku lagi mengambil data dan kebetulan memang skripsiku ini ada kaitannya teman-teman terhadap ketahanan pangan. Oh, Dan berkaitan ya, Mbak, ya? jadi aku sudah beberapa kali bertanya kepada narasumberku dalam hal ini adalah pemerintah desa, dan pemerintah desa itu memang sekarang itu mengupayakan nih untuk bagaimana sih dana desa 20% itu dialokasikan ke pertanian. Nah, untuk ketahanan pangan itu bentuknya dalam apa? Banyak banget. Jadi kalau dari hasil wawancaraku, mereka itu memberikan benih Mas, benih padi, benih jagung, kemudian support juga terkait dengan bagaimana pemberdayaannya, buat pupuknya, terus kemudian apa lagi ya? Yang paling banyak itu sih. Jadi memang ada alokasi juga untuk pertemuan kelompok tani gitu. Jadi memang masya Allah sekali sih sekarang ya bagus sih programnya memang udah gitu sih Kita untuk ketahanan juga pangan. ini ya, pertanian juga lumayan terbantu ya Mbak. Betul. Apalagi kita kan ini ya sebagai Apa? penyuluhan. Betul. Nah, kita kan juga sangat berperan penting nih buat ketahanan pangan nih. Jadi mungkin aku kan ini kan mungkin waktunya juga agak terbatas nih Mbak ya. Kan kita sharingnya juga lumayan banyak kan ini kan ketahanan pangan juga lebar. Mungkin betul, ada betul. nggak Mbak closing statement gitu Mbak, kata-kata gitu untuk ketahanan pangan di Indonesia gitu. Oke, kalau ketahanan pangan di Indonesia ya Mas. Ya. Tapi mungkin aku lebih boleh berkaca atau mengacu pada anak kos gitu ya. Boleh banget. Sekali kan ini cocok sama temanya juga. Jadi kalau menurutku ya teman-teman ketahanan pangan di Indonesia, ketahanan pangan khususnya untuk anak kos ini memang harus kita upayakan gitu ya. Mulai dari hal kecil gitu yang ada pada diri kita. Kita harus aware, kita harus sadar bahwa kita tuh harus mengupayakannya dengan kita paham dulu nih. Iya. Tidak tentang itu lagi, tidak hanya tentang soal kita perut kenyang gitu ya. Tetapi kita harus memperhatikan bagaimana kualitasnya, keamanannya, udah bergizi belum, udah aman belum untuk kita konsumsi. Itu kita harus paham sih. Berarti gitu. intinya kita harus paham sama apa itu ketahanan pangan dan juga apa yang akan kita makan juga ya Mbak. Betul, ya. betul, Itu yang Mas. terutama. Nah, mungkin ini cukup pembahasan kita Kerasa ya Mas ya. Iya udah cepet lama banget ternyata ya Mbak ya. Iya, lama banget nih. Ini juga piring kosong hati Hati kosong. kosong, Semoga ya. hati kita nggak kosong nih Betul, karena Mas. diisi sama kebaikan. Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. betul, Amin, sama ya Rabbal Allah, Alamin. amin. Nah, Gitu. mungkin cukup sekian dari kita. Apabila kita ada salah, kita mohon maaf sekali Iya. untuk pembahasan kali ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Mohon tenang ya teman-teman. Iya, siap. Oke.